Salam Bapak Ibu Saudara-saudari. Sungguh bersyukur pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik dimanapun kita berada. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang merupakan lanjutan dari Mazmur nomor 107. Kita akan melanjutkan dari ayat yang ke-23 hingga 42. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 23 di sana menggambarkan orang-orang yang berdagang mengarungi lautan dengan kapal-kapal mereka. Tentu dapat kita pahami bahwa dengan profesi sebagai seorang pedagang, mereka sudah terbiasa dengan kehidupan laut. Mereka sudah biasa berhadapan dengan badai, gelombang lautan. Semua itu merupakan sebuah pemandangan yang sangat biasa. Namun perhatikan di dalam ayat 25-26, di mana ketika Tuhan mengizinkan badai gelombang menerjang kapal-kapal mereka, reaksi mereka adalah mereka begitu cemas dan takut. Kondisi seperti ini adalah satu kondisi yang tidak mampu dikendalikan oleh mereka sebagai seorang manusia. Di dalam ketidakberdayaan, di dalam ketakutan mereka, pada ayat yang ke-28 dikatakan mereka berseru-seru kepada Tuhan di dalam kesesakan mereka. Dan sebagai jawaban doa mereka, Tuhan menolong mereka dengan meredakan badai dan gelombang sehingga menjadi tenang. Kemudian sebagai respon atas pertolongan Tuhan, mereka bersuka cita, mereka bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada kalanya kita pun berada dalam kondisi yang mirip dengan orang-orang yang mengarungi lautan. Di dalam melakukan pekerjaan yang merupakan bidang yang kita kuasai, seringkali kita menjadi sangat percaya diri bahwa apa yang kita kerjakan akan berhasil sesuai dengan apa yang menjadi target kita. Kita mengandalkan diri sendiri dan begitu yakin atas keberhasilannya. Namun ketika dalam izin Tuhan, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Di mana semua kerja keras kita tidak memberikan hasil. Dan pekerjaan yang selama ini kita kuasai menjadi tidak mampu kita kendalikan. Maka tentunya kita akan menjadi begitu cemas dan mulai takut. Bapak Ibu Saudara-saudara, kadang hal ini Tuhan izinkan terjadi untuk menyadarkan kita bahwa Tuhanlah yang mengendalikan segala sesuatu. Dan kita harus mengandalkan Dia, bukan mengandalkan diri sendiri dan kepandaian kita. Bapak Ibu Saudara, tatkala kita berada di dalam pergumulan hidup yang berat, sering kita merasa putus asa bahkan tanpa harapan. Ketika kecemasan begitu menguasai pikiran kita, di saat semua jalan tampak tertutup, semua seakan-akan menghadapi jalan buntu. Apa yang akan kita lakukan? Di dalam keadaan seperti ini, Bapak Ibu Saudara, pemazmur mengajak kita untuk datang kepada Tuhan, berseru, meminta pertolongan kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan yang berkuasa untuk memberikan pertolongan. Dia Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat 33 sampai 34 dan ayat 39 sampai 40. Di dalam ayat-ayat ini, pemazmur memperlihatkan keadilan yang Tuhan nyatakan atas orang-orang yang tidak hidup takut kepada Tuhan. Dikatakan bahwa tanah yang dialiri oleh sungai-sungai dibuat menjadi padang gurun. Dan tempat-tempat yang dulunya merupakan pancaran-pancaran air kini berubah menjadi gersang dan asin. Tidak lagi memiliki kesuburan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Bapak Ibu Saudara, tanah yang subur diubah menjadi asin bukan karena penyebab yang alamiah, tetapi lebih merupakan penghakiman yang adil dari Tuhan, yang menggunakan cara itu untuk menghukum kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa untuk mengendalikan segala sesuatu. Dan Dia juga
adalah Tuhan yang adil, yang berkuasa untuk menghakimi dan memberikan penghukuman. Kemudian pada bagian yang terakhir, ayat 35-38 dan ayat 41-43. Di sana pemazmur menyatakan Tuhan sebagai Tuhan yang berkuasa untuk menolong, memelihara, dan memberkati orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Maka sebagai respon atas kemurahan yang telah Tuhan nyatakan kepada umatnya, mereka bersuka cita, mereka bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, kebaikan dan kemurahan Tuhan itu telah dinyatakan atas kehidupan kita. Tuhan telah memberikan pertolongan demi pertolongan di dalam kehidupan kita. Bahkan jika pada hari ini kita dalam keadaan yang baik, kita masih boleh bekerja, kita masih boleh melakukan berbagai aktivitas, kita masih bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, segala kebutuhan hidup kita masih tercukupi dan masih banyak lagi hal lainnya. Tapi saudara, semua itu bukanlah sebuah kebetulan. Semua itu menyatakan bahwa Tuhanlah yang telah campur tangan, Tuhanlah yang telah memelihara, Tuhanlah yang telah memberkati dan telah menyatakan belas kasihannya kepada setiap kita. Bahkan satu hal terpenting yang jangan pernah kita lupakan adalah kasih Tuhan yang telah menebus kita menjadi umat tebusannya melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Bapak Ibu saudara-saudari, sudahkah kita menaikkan syukur kepada Tuhan dengan tulus atas setiap kasih, kebaikan dan belas kasihan yang Tuhan nyatakan atas hidup kita? Dari perenungan firman Tuhan pada hari ini, saya memberikan 3 poin sebagai pembelajaran. Yang pertama, bahwa segala sesuatu ada di dalam kendali Tuhan. Bahkan alam semesta yang tidak mampu dikendalikan oleh manusia, itu dikendalikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai seorang manusia, janganlah kita mengandalkan kemampuan kita, tetapi sudah sepantasnya kita tunduk pada kuasa Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatu. Poin yang kedua, Tuhan akan menyatakan keadilannya atas orang-orang yang hidup tidak takut kepadanya. Dan poin yang ketiga, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Maka sebagai respon dari ketiga poin itu, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kemurahannya bagi kehidupan kita. Kiranya perenungan firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita. Amin.